Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, kita masih bisa melihat pernyataan terbaru dari Bu Widya ya, saudara-saudara. Seperti biasa, sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras dari Bu Widya tersebut. Langsung saja seperti apa pernyataannya, mari kita saksikan. Kita ya sebagai ada anggota-anggota DPR mau komisi 3 ke mau komisi apa Inilah dia ya Bu bisa Widya menyampaikan dengan ciri apa khas yang pernah saya sampaikan 2019 lalu. Karena keinginan rakyat Republik Indonesia ini, saya sebagai rakyat biasa ya, rakyat biasa nih ya, menginginkan persatuan kita itu tidak terpecah belah karena si pendakwa yang paling tahu agama, tapi ya suka kepleset dan keblinger seperti itu. Nah, jadi harapan saya di negara Republik Indonesia ini, pemerintah saat ini mulailah tegas. Ya, jangan mencela-mencele ya, apalagi itu kalau orang yang terdekat dengan presiden ya kan, selalu dapat belaan ya kan, yaitu seperti contohnya kalau kita ini membela untuk rakyat ini ya contohnya ya itu harus ditangkap, apalagi memviralkan masalah zebu-zabu, apalagi memviralkan masalah alam ya yang dibuat oleh kepemerintahan itu ya, misalnya ya yang namanya pulau mana itu kemarin ya, yang dibuat tambang nikel ya. Jadi ya seperti itu, karena dia memviralkan maka dijemput paksalah ya orang-orang seperti kita, seperti mereka itu yang menyampaikan ya kebenaran-kebenaran itu harus ditangkap. Nah, jadi disinilah semoga pemimpin itu nggak buta nggak tuli ya, bisa ya mendengarkan keluhan-keluhan rakyat saat ini, apabila terutama orang-orang yang suka berdakwah di jamaah-jamaah besar, yang pengikutnya yang bilang Gus Miftah segala itu masih tetaplah Gus Miftah lah, iya nggak berubah dia bro ya, tetaplah Gus Miftah, tetap jadi pengikutnya, jadi buat lo ya pengikutnya. Saya harap ini pemerintah tegas. Kenapa? Agar pendakwa-pendai itu memiliki sertifikat ya, sertifikat dari khusus Bu Widya. pendai. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas tentang Presiden Prabowo Subianto itu menghargai Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Prabowo kini mencari pengganti Gus Miftah juga, saudara-saudara. Nanti kita cari ya, kata Pak Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 6 Desember 2024. Itu terkait Pak Prabowo menjawab pertanyaan dari wartawan terkait pengganti Gus Miftah ya. Nah, lalu Prabowo mengatakan Miftah sadar telah salah mengucapkan kata-kata sehingga memutuskan mengundurkan diri. Diketahui kasus Miftah itu kan sempat disorot karena mengolok-olok penjual es, saudara-saudara. Iya. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung tapi dapat laporan mundur. Komentar saya kira itu adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan kesatria, kata Pak Prabowo. Prabowo juga menilai di Indonesia jarang ada orang yang merasa bersalah dan langsung mengundurkan diri. Prabowo menghargai keputusan Miftah. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa bersalah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri. Lanjut Pak Prabowo. Prabowo juga menilai Miftah tak berniat menghina. Prabowo mengaku kenal baik dengan Miftah. Saya kenal beliau. Ya, mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, kata Pak Prabowo. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat hina. Namun, kata Pak Prabowo, Miftah sadar salah ucap sehingga mengundurkan diri. Menurutnya, Miftah bertanggung jawab.
Tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah. Beliau bertanggung jawab. Beliau mengundurkan diri. Lanjut Pak Prabowo. Nah, lalu Prabowo juga merespon saudara-saudara di mana usulan anggota Komisi 8 DPR Maman Imanul Haq meminta Kementerian Agama atau Kemenak melakukan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia buntut kasus Gus Miftah. Presiden Prabowo akan meminta pendapat Majelis Ulama dan Ormas Keagamaan. Ya, nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua. Nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya, Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya. Itulah yang dikatakan Pak Prabowo ya, saudara-saudara. Nah, lalu di sini kita juga mendengar kabar Wakil Ketua Umum yaitu Partai Kebangkitan Bangsa Jazizul Fawait meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatannya, di mana sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dia menuturkan, Miftah bisa memberikan kontribusi dan dukungan yang besar kepada Presiden Prabowo untuk membangun keumatan. Kami berharap agar Pak Prabowo tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah, sebab sejatinya Gus Miftah ini juga pro wong cilik. Saya sangat yakin Gus Miftah akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keamanan. Untuk keumatan, kata Jazizul dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat 6 Desember 2024 ya. Dan Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat RI itu berharap Miftah mengurungkan niatnya mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan cemoohan Miftah kepada penjual es teh bernama Sun Haji telah selesai karena keduanya sudah saling memaafkan. Apalagi, kata dia, Miftah dengan penuh kerendahan hati bersedia datang dan meminta maaf langsung ke kediaman Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Miftah juga berencana menggelar pengajian akbar di kediaman Sun Haji, saudara-saudara. Iya, baik. Sampai di sini dulu, saudara-saudara, berita terkini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat kalian, saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.